Menjelang subuh tepat pukul 04.30 waktu Indonesia Barat, pada tanggal 1 Oktober 1965, tiba-tiba terdengar rentetan tembakan. Dia meminta rekan jaganya tetap menunggu di pos. Bergegas mengayuh sepeda mencari sumber bunyi tembakan, tidak lama dia tiba di lokasi asal suara tembakan yang ternyata dari rumah Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tulus Jalikan. Pada video kali ini saya akan mengabarkan sosok saksi hidup dari keberingasan peristiwa G30 SPKI, yakni Sukitman. Namun sebelum lanjut, apabila teman-teman suka dengan video menggambar seperti ini, maka jangan sungkan untuk memberikan jempol like, karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan channel ini. Dan share juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat untuk kamu. Jika teman-teman ingin berlangganan dan mensupport channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ingat, subscribe itu gratis. Kebagian jaga malam pada tanggal 30 September 1965, anggota polisi berpangkat Ajen Polisi 2 itu bertugas menjaga West House di Jalan Iskandar Syah, Jakarta bersama rekannya Sutarso. Menjelang subuh tepat pukul 04.30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 1 Oktober 1965, tiba-tiba terdengar rentetan tembakan. Dia meminta rekan jaganya tetap menunggu di pos. Sukitman lantas bergegas mengayuh sepeda mencari sumber bunyi tembakan. Tidak lama dia tiba di lokasi asal suara tembakan yang ternyata dari rumah Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Keberadaan Sukitman langsung diketahui orang-orang yang berpakaian tentara begitu tiba di depan rumah. D.I. Panjaitan, kepalanya langsung ditodong senjata. Sukitman diperintahkan angkat tangan dan melempar senjatanya ke tanah. Dia lalu diseret dan dimasukkan ke dalam kendaraan. Kedua matanya ditutup dengan kain merah. Kendaraan itu pun melaju ke sebuah tempat. Dari buku Pierre Tendean yang ditulis oleh Mashkuri, Sukitman kemudian ditawan di depan sebuah rumah. Adalah Letnan 1 Dul Arif, komandan peleton Pasopati, yang memerintah anak buahnya untuk menempatkan Sukitman di tempat tersebut. Sukitman sempat melihat seorang tawanan yang masih hidup dengan pangkat bintang 2 di pundaknya mampir sejenak ke tempatnya ditahan. Dalam buku Jejak Sang Ajudan, sebuah biografi Pierre Tendean yang ditulis oleh Ahmad Naumenta Putra dan Agus Lisna, ketika hari mulai terang, Sukitman didorong menuju teras bangunan yang dilihatnya ada papan tulis dan bangku-bangku sekolah tertata rapi. Sukitman menyaksikan sekelompok orang menggerumuni sebuah sumur sembari beriak, "Ganyang gambir, ganyang gambir." Dia melihat tawanan-tawanan digiring ke bibir sumur tua lalu dilempar ke dalamnya. Disusul rentetan tembakan ke dalam sumur. Sukitman ketakutan. Dia menangis dalam hati dan berdoa agar tidak menjadi korban berikutnya. Di tengah rasa takut, seorang anggota Jakra Birawa datang, anak buah dari Letkol Untung, menenangkan Sukitman bahwa dia tidak dibunuh karena satu nasib, merupakan sama-sama seorang prajurit. Lolos dari pembunuhan, Sukitman lalu diajak menuju Halim Perdana Kusuma bersama iring-iringan pasukan. Sesampainya di gedung Penas, pasukan itu diturunkan di lapangan. Dia masih bersama Letu Dul Arif. Pada malam harinya, dalam sebuah percakapan, Sukitman baru menyadari jika ganyang gambir yang didengarnya waktu itu adalah para jenderal. Kelelahan mendera Sukitman. Kepalanya pusing setelah sempat ikut diculik. Dia tertidur lelap di bawah kolong truk. Hari itu pada tanggal 2 Oktober 1965, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, saat terbangun, Sukitman terkejut karena tidak ada satupun anggota pasukan yang bersamanya sejak pembantaian terlihat. Sementara truk juga masih berjajar. Tiba-tiba datang pasukan tentara yang kemudian diketahui mencari jejak anggota yang terlibat G30 SPKI. Pasukan itu mengenakan tanda pita putih
Dalam buku Revolusi 45 sampai Kudeta 66, kesaksian Wakil Komandan Cakrabirawa Sukitman yang masih dalam keadaan bingung ditemukan oleh patroli Resimen Cakrabirawa di bawah pimpinan Kapten Eko. Jika teman-teman ingin mencari tahu lebih dalam siapa sosok Sukitman ini sebagai saksi hidup keberingasan dari G30 SPKI, silakan teman-teman cari tahu sendiri dari berbagai sumber agar lebih akurat. Sekedar info, Sukitman meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2007 dalam usia 64 tahun sekitar pukul jam 7 waktu Indonesia Barat. Sukitman meninggalkan seorang istri, 3 anak, dan 7 cucu. Dan cukup sekian tentang pembahasan mengenai Sukitman sebagai saksi hidup dari G30 SPKI. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai dengan selesai.